Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman mahasiswa. Kembali lagi kita bergabung dalam mata kuliah Filsafat Matematika. Pada kesempatan kali ini, seperti yang sudah dilaksanakan sebelumnya, kita akan mendengarkan presentasi terlebih dulu ya. Hari ini siapa yang bertugas? Halo. Mbak Aslima, Mbak Syera, sama Mbak Ananda. Oke, ada 3 orang ya, Mbak Aslima, Syera, dan Ananda. Hari ini kita ke pertemuan 13. Nanti kita akan membahas mengenai logika, prinsip-prinsip logika. Betul ya? Logika matematika adalah logika simbolik, pernyataan, kemudian predikat, penarikan kesimpulan, dan logika matematika sebagai logika berpikir modern. Saya persilahkan kepada Mbak Aslima. Siapa yang terlebih dulu, Mbak Aslima ya? Betul, Mbak Meli? Oke, silahkan Mbak Aslima bisa share screen. Kemudian secara singkat dan jelas ya bisa menyampaikan ke teman-temannya. Iya, sudah. Terima kasih. Sebelumnya Mbak Nur minta tolong share screen. Mohon maaf, Mbak Aslima nggak bawa ini headset, nak? Ribon, Bu? Nggak bawa headset. Sepertinya kamu kok di ruangan yang banyak orang ya? Ini saya pakai headset, Bu, tapi emang Sudah. Iya, iya. banyak orang. Maaf. Oke, silahkan, nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ratri Rahayu SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Matematika. Yang saya hormati teman-teman pendidikan matematika Universitas Mulia Kudus. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aslima Ros, NIM 2019 350016. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang logika sebagai landasan penalaran, prinsip-prinsip logika, dan logika matematika adalah logika simbolik. Apa itu logika? Secara luas, logika adalah cabang filsafat yang membicarakan prinsip serta norma-norma penyimpulan yang sah. Secara sederhana, logika adalah cabang filsafat yang membahas metode penalaran yang sah dan dibangun berdasarkan premis-premis sampai pada kesimpulan. Logika merupakan proses berpikir yang terjadi di saat menurunkan atau menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang diketahui benar atau dianggap benar. Poin yang pertama, logika sebagai landasan penalaran. Logika merupakan bagian dari studi tentang matematika yang mempelajari, menyelidiki proses atau cara berpikir yang benar, yang sehat, dan menjadi patokan yang mesti dipatuhi agar pernyataan yang diambil adalah sah dan benar. Bukan hanya dalam menjadi bagian dari matematika, logika juga digunakan dalam penelaahan secara komprehensif dari segala aspek kemasyarakatan, kebanyakan yakni mencakup aspek sosial, politik, dan budaya. Lanjut, Mbak Sarah. Kemudian menurut Muhammad Mufid, dalam logika tak terlepas dari 4 hukum dasar yang merupakan postulat-postulat universal semua penalaran.
Hukum yang pertama ada hukum identitas, di mana sesuatu adalah sama dengan dirinya sendiri. Hukum yang kedua ada hukum kontradiksi, yang menyatakan bahwa sesuatu pada waktu yang sama tidak dapat sekaligus memiliki sifat tertentu dan juga tidak memiliki sifat tertentu. Hukum yang ketiga, hukum tidak ada jalan tengah, menyatakan bahwa sesuatu pasti memiliki sifat tertentu atau tidak memiliki sifat tertentu dan tidak ada kemungkinan ketiga. Kemudian hukum yang keempat adalah hukum cukup alasan, yang menyatakan jika terjadi perubahan pada sesuatu harus berdasarkan alasan yang cukup memadai dan dapat dipertanggungjawabkan secara rasional. Selanjutnya. Kemudian poin yang kedua ada prinsip-prinsip logika. Prinsip dasar dari pusat logika pada hukum kontradiksi menyatakan bahwa suatu pernyataan harus benar atau salah. Tidak bisa keduanya benar dan salah, atau hukum tengah antara benar dan salah, ataupun keduanya dikecualikan. Kemudian dalam karya matematika yang terbit tahun 1637 berjudul La Geometrie, Descartes meletakkan dasar metodologis yang memungkinkan berdirinya logika modern yang lebih menekankan pada penggunaan metode matematika secara formal dalam bidang logika. Logika berfungsi sebagai seperangkat aturan yang mengatur struktur dan penyajian bukti-bukti matematika. Dengan menggunakan pernyataan atau proposisi yang benar atau salah, bahasa Inggris menjadi blok bangunan untuk sebuah bahasa matematis. Dalam bahasa yang lain, proposisi baru terbentuk dari proposisi yang ada. Lanjut, Mbak Vera. Mbak Vera. Ada beberapa sebelumnya Mbak Sarah. Sebelumku kayak iPhone. Halo. Yang ini bahas 5 yang berapa cara? Ada beberapa cara yang dapat membentuk proposisi baru yang berasal langsung dari prinsip-prinsip dasar Aristoteles. Cara yang pertama dapat menghubungkan dua proposisi dengan kata dan atau maka. Juga dapat berfungsi sebagai kata penghubung. Cara lain untuk membangun proposisi baru dengan membentuk negasi dan melibatkan membuat sebuah pernyataan bahwa pernyataan yang diberikan adalah salah. Secara keseluruhan, logika adalah cara untuk meningkatkan kemampuan kritis seseorang berpikir dengan tidak hanya melihat masalah, tetapi mempelajari masalah dan menerapkan strategi untuk menemukan solusi. Hal ini melibatkan penalaran induktif dan deduktif. Yang mana penalaran induktif adalah proses di mana sebuah kesimpulan umum tiba dengan membuat pengamatan terbatas. Sedangkan penalaran deduktif adalah proses di mana satu berlangsung hati-hati untuk sampai pada kesimpulan mungkin. Kemudian poin yang ketiga, logika matematika dalam logika simbolik. Logika dan matematika memiliki hubungan antara satu dengan yang lainnya, sehingga dinamakan dengan logika matematika. Matematika adalah pendekatan logika kepada metode ilmu ukur yang menggunakan tanda-tanda atau simbol-simbol matematik atau dikenal dengan sebutan logika simbolik. Logika dapat disistemisasi dalam beberapa golongan, yaitu yang pertama, menurut kualitas dibagi dua, yakni logika naturalis dan logika artifisialis, yang mana gimana Mbak Sarah?
Halo, Mbak Aslima. Mohon maaf tadi saya buat apakah sudah terdengar suara saya? Sudah, Mbak. Sudah. Bisa dilanjutkan. Baik, Bu. Selanjutnya, matematika adalah pendekatan logika kepada metode ilmu ukur yang menggunakan tanda-tanda atau simbol-simbol matematik atau dikenal dengan sebutan logika simbolik. Logika dapat disistemisasi dalam beberapa golongan, yaitu yang pertama, menurut kualitas dibagi menjadi dua, yakni logika naturalis dan logika artifisialis. Yang mana logika artifisialis yang berfungsi bertugas membantu logika naturalis dalam menunjukkan jalan pemikiran agar lebih mudah dicerna, lebih teliti, dan lebih efisien. Kemudian menurut metode dibagi menjadi dua, yakni logika tradisional dan logika modern. Dan menurut objek dibagi menjadi dua, yakni logika normal dan logika material. Secara umum, logika dibedakan menjadi dua, yaitu logika pasti dan logika tidak pasti. Logika pasti meliputi logika pernyataan atau propos tentang pernyataan tunggal dari kalimat majemuk yang berupa kalimat deklaratif. Kemudian ada logika predikat atau predikat logik yang menelaah variabel dalam suatu kalimat kuantifikasi dan validitas sebuah argumen. Kemudian ada logika hubungan atau relation logic yang mempelajari hubungan antara pernyataan, relasi simetri, refleksif, dan antisimetris. Kemudian ada logika himpunan yang membicarakan tentang unsur-unsur himpunan dan hukum-hukum yang berlaku di dalamnya. Sedangkan logika tidak pasti meliputi logika samar atau kabur, disebut juga dengan fuzzy logic, merupakan pertengahan dari dua nilai biner, yaitu ya atau tidak. Lanjut, Mbak Sira. Nah, jika dilihat secara keseluruhan, maka akan kita temukan beberapa aliran logika. Yang pertama logika, kemudian ada logika metafisis, logika epistemologi, kemudian ada logika pragmatis, dan ada logika simbolik. Logika simbolis menjadi dasar logika matematika modern, yaitu logika formal yang semata-mata menelaah bentuk dan bukan isi dari apa yang dibicarakan. Ilmuwan yang mempelopori hadirnya logika simbolik adalah Gottfried Wilhelm Leibniz tahun 1646 hingga 1716. Kemudian ada George Boole tahun 1864 bersama Augustus Demo 1834 hingga 1923, dan ada Gottlob Frege pada tahun 1848 hingga 1925. Jadi, logika matematika merupakan logika yang menggunakan lambang atau simbol dalam menganalisis proses penyimpulan. Fungsi sebagai rumusan dalam logika matematika bekerja dengan simbolisasi. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Aslima. Jadi tadi ada sempat terputus-putus ya, nanti bisa dibuatkan video di YouTube Mbak Aslima, agar teman-teman ini bisa menayangkan kembali ya video penyampaian mengenai materi logika dan simbol tadi. Dari teman-teman mahasiswa ada pertanyaan tidak? Halo? Belum? Belum. Oke. Jika belum, kita lanjutkan ke Mbak Syera dulu ya. Tadi di Mbak Aslima ada materi yang menarik, yaitu bagaimana cara pembentukan proposisi, kemudian jenis-jenis logika tadi ada yang naturalis, artificialis, dan
yang lain-lain. Nanti teman-teman bisa membaca sendiri, ya. Oke, kita lanjut. Silakan Mbak Syira untuk melanjutkan mengenai materinya. Iya, Bu, sebentar. Sudah terlihat, Bu? Ini, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syera Eka Kumalasari, NIM 2019-35020, mata kuliah Filsafat Matematika dengan dosen pengampu Ibu Ratri Rahayu SPD MPD. Saya akan menjelaskan tentang logika pernyataan atau proposisi dalam matematika dan logika predikat dalam logika matematika. Logika pernyataan atau proposisi dalam logika matematika. Kata merupakan rangkaian huruf yang memiliki arti, dan kalimat adalah kumpulan kata yang disusun menurut aturan tata bahasa yang mengandung arti. Di dalam matematika, tidak semua pernyataan yang bernilai benar atau salah saja yang digunakan dalam penalaran. Pernyataan disebut juga kalimat deklaratif, yaitu kalimat yang bersifat menerangkan yang belum diketahui benar atau salah. Dan biasa disebut juga proposisi. Menurut Frege, proposisi adalah penggambaran atau deskripsi yang dapat ditentukan benar atau salahnya. Fungsi yang memuat nilai kebenaran oleh A.A.S. Toljar disebut juga sebagai fungsi logis atau logical function. Oleh karena itu, pernyataan adalah kalimat matematika yang bernilai benar atau salah saja, tetapi tidak untuk keduanya secara bersamaan. Sebagai contoh, kalimat matematika 2 ditambah 2 sama dengan 4 bernilai benar. Jakarta adalah ibu kota Indonesia bernilai benar. Dan 2 dikali 3 sama dengan 5 bernilai salah karena 2 dikali 3 sama dengan 6. Namun ada juga kalimat yang bukan merupakan proposisi seperti di manakah letak Pulau Bali, pandaikah dia, Andi lebih tinggi daripada Tina, dan X plus Y sama dengan 2, karena belum diketahui nilai benar dan salahnya. Kalimat yang bukan pernyataan dalam matematika yaitu kalimat yang berisi perintah dan larangan, dan juga kalimat tanya. Sehingga kalimat yang bukan merupakan suatu pernyataan adalah kalimat terbuka. Dasar dari sebuah pernyataan yang pertama dasar empiris atau korespondensi. Dasar empiris digunakan jika kebenaran pernyataan tersebut ditentukan melalui pengamatan terlebih dahulu dan harus sesuai dengan realitas atau fakta yang ada. Yang kedua, dasar non-empiris atau koherensi. Dasar non-empiris digunakan jika kebenaran tersebut sudah ditentukan kebenaran berdasarkan kaidah atau dalil-dalil yang berlaku yang telah ditetapkan. Kalimat atau pernyataan adalah materi utama logika Mohon maaf pernyataan. Mbak, sebentar. Balik lagi ke slide sebelumnya, Nak. Oke, nah teman-teman ini ya. Ini yang perlu dicermati bahwa ada dua dasar dari sebuah pernyataan, ya tadi disebutkan Mbak Syera. Yang pertama yaitu dasar empiris, yang kedua dasar non-empiris. Nah, dicari dulu bedanya ya, perbedaan dari dasar sebuah pernyataan ini. Oke. Ada yang bisa menjawab selain Mbak Syera? Halo? Halo? Oke, Mbak Meli mau menjawab? Kalau yang dasar empiris itu, Maaf Bu, izin menjawab. Mohon maaf Mbak Meli dulu ya, Nak ya. Oke, silakan Mbak Meli. kalau dasar empiris itu
Kalau dasar empiris itu belum diketahui kebenarannya, kalau yang non empiris itu sudah diketahui kebenarannya berdasarkan kaidah atau dalil-dalil. Oke, menurut Mbak Meli, dasar dari sebuah pernyataan, yang pertama dasar empiris ini belum diketahui, gitu ya Nak ya, nilai kebenarannya. Nyata. Kalau non empiris atau koherensi ini gimana tadi Nak? Kalau non empiris sudah diketahui kebenarannya berdasarkan dalil-dalil atau kaidah-kaidah. Oke. Tadi yang mau menjawab siapa setelah Mbak Meli? Ada yang mau menambahkan atau menurut kalian Mbak Meli ini salah? Halo? Mbak Sera? Iya, Bu. Gimana jawabannya Mbak Meli? Kalau yang dasar empiris itu kan dari pengamatan harus sesuai realita atau fakta, Bu. Oke, berasal dari pengamatan ya kalau empiris ya. Empiris itu pengalaman langsung. Nah, bahasa kerennya empiris. Dari pengamatan, kemudian apakah benar belum diketahui nilai kebenarannya, Mbak? Mbak Sera? Dapat diketahui kebenarannya, Bu, tapi juga sudah dilakukan pengamatan terhadap objek atau sasaran dari penelitian. Oke. Jadi gini ya, dasar dari sebuah pernyataan, dari objek itu awalnya belum diketahui nilai kebenarannya, kemudian dilakukan pengamatan, dilakukan pengalaman yang nyata, ya. Kemudian setelah itu baru diketahui nilai kebenaran dari suatu objek. Bisa dipahami? Oke. Bisa. Bisa, Bu. Kemudian yang non empiris, tadi jawabnya Mbak Meli itu begini. Ini sudah diketahui nilai kebenarannya berdasarkan dengan kaidah-kaidah dan dalil-dalil. Betul enggak, Nah? Mbak Syira. Dalam gimana, Bu? Halo, kamu Mbak ya di tempat, Nak. Ini loh tadi jawabannya Mbak Meli bahwa dasar dari pernyataan yang non empiris atau koherensi itu jawabannya Mbak Meli adalah kebenaran dari suatu objek dari suatu pernyataan itu sudah diketahui kebenarannya berdasarkan kaidah-kaidah dan dalil-dalil. Apakah jawabannya Mbak Meli sudah tepat atau mau ditambahkan? Sudah tepat, Bu. Oke, sudah tepat ya. Jadi perbedaannya adalah terletak dari mana sumbernya, ya, sumber dari nilai kebenarannya. Kalau empiris itu berdasarkan pengamatan, pengalaman langsung. Kalau non empiris hanya dari dalil-dalil dan kaidah-kaidah, gitu, ya. Oke, silahkan dilanjutkan, Mbak Sera. Kalimat atau pernyataan adalah materi utama logika pernyataan. Beberapa bentuk penggabungan sederhana yaitu konjungsi, disjungsi, implikasi, diimplikasi, dan negasi. Penghubung dan untuk konjungsi atau untuk disjungsi, jika maka untuk implikasi, dan jika dan hanya jika maka untuk diimplikasi. Penggabungan kalimat juga memetakan kalimat sederhana ke dalam nilai kebenaran. Nilai benar atau B akan berlaku pada kalimat yang sesuai dengan kenyataan yang digambarkan dan nilai salah S berlaku pada kalimat yang tidak sesuai dengan kenyataan. Dengan menetapkan kalimat sederhana, pertama sebagai P dan kedua sebagai Q, terdapat 4 kemungkinan penilaian berikut. Yang pertama, P benar dan Q benar. Yang kedua, P benar dan Q salah. Yang ketiga, P salah dan Q benar. Yang keempat, P salah dan Q salah. Penggabungan kalimat sederhana tersebut akan dibahas satu persatu dalam penjelasan berikut. Yang pertama, konjungsi.
Konjungsi merupakan suatu pernyataan majemuk yang menggunakan kata penghubung logika dan notasi P dan Q dibaca P dan Q. Nilai kebenaran dari pernyataan majemuk P dan Q selalu mengikuti ketentuan berikut. Jika P benar, maka P dan Q benar. Konjungsi dari dua pernyataan adalah benar jika dan hanya jika masing-masing komponennya benar. Komponen yang memuat dan bernilai salah, maka P dan Q bernilai salah. Negasi konjungsi disimbolkan dengan negasi P dan Q ekuivalen dengan negasi P atau negasi Q. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel berikut. P bernilai benar dan Q bernilai benar. P dan Q juga bernilai benar. Negasi dari konjungsi tersebut, negasi P atau negasi Q bernilai salah. Begitupun untuk seterusnya. Contoh, P adalah Fahmi makan nasi, merupakan bernilai benar. Q adalah ayah minum kopi dan bernilai salah. Maka berdasarkan tabel kebenaran P dan Q adalah Fahmi makan nasi dan ayah minum kopi bernilai salah. Dan negasinya, negasi P atau negasi Q adalah Fahmi tidak makan nasi atau ayah tidak minum kopi bernilai benar. Yang kedua, disjungsi. Disjungsi merupakan pernyataan majemuk yang menggunakan kata penghubung logika atau, sehingga dapat dinotasikan dengan P atau Q dan dibaca P atau Q. Nilai kebenaran dari disjungsi P atau Q selalu mengikuti ketentuan berikut. Suatu disjungsi inklusif P atau Q akan bernilai salah hanya jika komponen-komponennya yaitu P maupun Q keduanya bernilai salah. Sedangkan komponen-komponen yang memuat dan bernilai benar pasti nilainya benar. Negasi dari disjungsi merupakan ingkaran dari pernyataan yang telah ditentukan sebelumnya. Simbol dari negasi disjungsi adalah negasi P atau Q ekuivalen dengan negasi P atau negasi Q. Dapat dilihat pada tabel 1.5. P bernilai benar, Q bernilai benar, P atau Q bernilai benar. Negasinya, negasi P atau negasi Q bernilai salah. Contoh, jika P adalah 9 merupakan bilangan prima, merupakan pernyataan salah. Q adalah 9 bukan kelipatan dari 3, merupakan pernyataan salah. Maka P atau Q adalah 9 merupakan bilangan prima atau bukan kelipatan dari 3 juga merupakan pernyataan salah. Dan negasinya adalah negasi P atau negasi Q adalah 9 merupakan bukan bilangan prima dan kelipatan dari 3 juga merupakan pernyataan benar. Yang ketiga, implikasi. Pernyataan jika P maka Q bisa disebut implikasi atau kondisional atau pernyataan bersyarat. Dapat dinotasikan dengan jika P maka Q. Pernyataan jika P maka Q ekuivalen dengan P atau Q dibuktikan dengan menggunakan tabel berikut. P bernilai benar, Q juga bernilai benar, maka jika P maka Q bernilai benar. Negasi jika P maka Q ekuivalen dengan P dan negasi Q bernilai salah. P disebut sebagai alasan atau sebab, hipotesis atau antecedent. T disebut sebagai kesimpulan atau akibat, konklusi atau konsekuensi. Simbol negasi dari implikasi, negasi jika P maka Q ekuivalen dengan P dan negasi Q. Contoh, jika P adalah 3 log 9 sama dengan 2 merupakan pernyataan benar, Q sama dengan 2 adalah bukan bilangan prima, merupakan pernyataan salah. Maka jika P maka Q adalah 3 log 9 sama dengan 2 adalah bukan bilangan prima dan merupakan pernyataan salah. Negasinya P dan negasi T adalah 3 log 9 sama dengan 2
Dan 2 adalah bilangan prima yang merupakan pernyataan benar. Yang keempat, biimplikasi. Pernyataan P jika dan hanya jika Q biasanya disebut biimplikasi atau bikondisional. Notasi dari biimplikasi adalah P jika dan hanya jika Q yang merupakan singkatan dari 2 implikasi, yaitu jika P maka Q dan jika Q maka P. Dengan demikian, jika P jika dan hanya jika Q ekuivalen dengan jika P maka Q dan jika Q maka P, mempunyai nilai kebenaran yang sama. Negasi dari biimplikasi dapat disimbolkan dengan negasi P jika dan hanya jika Q ekuivalen dengan P dan negasi Q atau Q dan negasi P. Pada tabel berikut ditunjukkan bahwa P bernilai benar, Q bernilai benar, maka jika P maka Q bernilai benar, dan jika Q maka P bernilai benar. P jika dan hanya jika Q bernilai benar, dan jika P maka Q dan jika Q maka P bernilai benar. Negasi P jika dan hanya jika Q bernilai benar. Contoh, jika P adalah 3 log 9 sama dengan 2, merupakan pernyataan benar, T sama dengan 3 adalah bilangan prima, merupakan pernyataan benar juga. Maka P jika dan hanya jika T adalah 3 log 9 sama dengan 2, jika dan hanya jika 3 adalah bilangan prima, merupakan pernyataan benar. Negasinya, tidak benar bahwa 3 log 9 sama dengan 2, jika dan hanya jika 3 bilangan prima juga merupakan pernyataan salah. Untuk yang selanjutnya, logika predikat dalam logika matematika. Pada logika proporsional, simbol atau ubahan yang digunakan mewakili kalimat tunggal secara keseluruhan seperti misalnya P dan Q. Pada logika predikat, kalimat sederhana diuraikan lagi menjadi term menurut kedudukan dalam susunan kalimat pada penyimbolan. Pemetaan yang terdapat pada logika predikat adalah yang pertama kuantifikasi atau pernyataan berkuantor. Pemfungsian kuantifikasi adalah pengkuantifikasian atau kuantifier yang berupa frase untuk semua X yang disimbolkan dengan semua X dan ada X sedemikian rupa sehingga disimbolkan dengan ada X. Pengkuantifikasi universal atau universal quantifier. Dalam kuantifikasi universal ditunjukkan bahwa setiap objek dalam semesta mempunyai sifat kalimat yang menyatakannya. Disimbolkan dengan semua yang berarti untuk setiap atau untuk setiap X dalam kalimat terbuka yang mengandung variabel X. Mengindikasikan bahwa sesuatu bernilai benar untuk semua individualnya. Contoh, semua gajah mempunyai belang. Maka jika predikat gajah diganti dengan simbol G dan predikat mempunyai belang diganti dengan simbol B, maka dapat ditulis menjadi untuk semua X, jika X adalah gajah, maka X mempunyai belang. Pengkuantifikasi eksistensial atau existential quantifier. Dalam kuantifikasi eksistensial ditunjukkan bahwa di antara objek-objek atau term dalam semestanya paling sedikit ada satu term yang memenuhi sifat kalimat yang menyatakannya. Disimbolkan dengan ada yang berarti terdapat beberapa ada. Mengindikasikan bahwa kadang-kadang bernilai benar untuk semua individualnya. Contoh, ada mahasiswa yang mendapat beasiswa berprestasi.
Maka, jika predikat mahasiswa diganti dengan simbol Y dan predikat mendapatkan beasiswa berprestasi diganti dengan simbol Z, maka dapat ditulis menjadi ada X. Jika X adalah mahasiswa, maka X mendapat beasiswa berprestasi. Tiga prinsip kerja fungsi yang berupa kuantifikasi dalam logika predikat. Yang pertama, ekuivalensi kuantifikasional. Menurut Sukadijo tahun 2001, ekuivalensi kuantifikasi dirumuskan dalam prinsip sebagai berikut. Yang pertama, dua proposisi adalah ekuivalen jika keduanya identik. Yang kedua, dua proposisi adalah ekuivalen jika keduanya sama atau identik. Yang ketiga, dua proposisi adalah ekuivalen jika keduanya sama atau identik. Instansiasi. Instansiasi adalah substitusi atas lambang ubahan individual dengan tetapan individual. Instansiasi tidak hanya meliputi proses saja, melainkan juga hasil substitusi. Generalisasi. Generalisasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu generalisasi universal dan generalisasi eksistensial. Untuk yang selanjutnya, negasi atau ingkaran. Negasi atau ingkaran yaitu sanggahan dari pernyataan sebelumnya yang telah ditentukan nilai kebenarannya. Negasi dari benar adalah salah dan sebaliknya. Negasi pengkuantifikasi universal. Negasi dari pengkuantifikasi universal adalah pengkuantifikasi esensial yang dapat ditulis dalam bentuk negasi untuk setiap X, PX sama dengan ada X negasi PX. Sebagai contoh, jika PX adalah sepeda mempunyai roda, adalah semua sepeda mempunyai roda, maka ada sepeda yang tidak mempunyai roda. Yang kedua, negasi pengkuantifikasi eksistensial. Negasi dari pengkuantifikasi eksistensial adalah pengkuantifikasi universal yang dapat ditulis dalam bentuk negasi. Beberapa X, PX sama dengan semua X negasi PX. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disampaikan oleh Mbak Sera mengenai logika matematika ya. Nah, apakah ada pertanyaan dari teman-teman yang lain? Sudah ada atau belum? Belum, Bu. Masih belum? Ini saya kok malah seuzon ini. Belum itu karena mendayu-dayu ngantuk atau sudah paham semua? Aduh. Ibu harap tetap mengikuti ya, Nak ya. Oke, kita lanjut. Presenter yang terakhir. Siapa nggih? Mbak Anand. Sebentar, Bu. Oke. Sudah muncul Mbak Ananda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan mengenai struktur logika dalam matematika.
Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Ananda Febrianti Putri Kusmawati, NIM 2019-501, dan dosen pengampu Ibu Ratri Rahayu, SPMPD. Mbak Ananda, Bu, kok nggak bisa di-show, Bu? mungkin ngehang laptopmu. Di escape dulu coba. Dipencet itu samping 100% bawah itu bisa enggak? So, pencet F5, nak. Sudah kok, Bu. Oke, nggak usah slideshow, nggak apa-apa. Tapi bisa ganti ke slide berikutnya enggak? Coba pindah slide 4 bisa? Bisa ya? Oke, enggak apa-apa begini, nak. Sebelumnya, ya, Bu. Sebelumnya saya akan mempresentasikan mengenai materi yang pertama, yaitu penarikan kesimpulan dalam logika matematika, dan yang kedua yaitu logika matematika sebagai logika berpikir modern. Untuk yang pertama, penarikan kesimpulan dalam logika matematika. Aristoteles merupakan orang yang pertama kali memperkenalkan logika untuk penarikan suatu kesimpulan yang dibangun berdasarkan premis-premis, yaitu premis mayor dan premis minor. Dengan ilmu logika yang dikembangkannya disebut dengan logika Aristoteles atau Aristotelian logis. Kemudian, filosofi tersebut diambil sebagai dasar ilmu logika yang dikembangkan oleh filsuf-filsuf berpengaruh setelah masanya. Seperti Charles Sanders Peirce, seorang filsuf ahli logika asal benua Amerika, yang memperkenalkan metode tabel kebenaran dan menyimpulkan persoalan sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Kemudian pada hakikatnya, logika merupakan suatu teknik berpikir, maka diperlukan untuk membahas cara penarikan kesimpulan dengan suatu argumentasi. Suatu argumentasi terdiri dari pernyataan-pernyataan tunggal atau majmuk yang terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama yaitu kelompok premis atau hipotesa, yang merupakan suatu pernyataan yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga pernyataan awalnya menegaskan atau menolak semua itu benar atau tidak benar. Selanjutnya, kelompok yang kedua yaitu kelompok konklusi atau kesimpulan, merupakan proses penarikan kesimpulan dari premis-premis yang diketahui sebelumnya. Sehingga dalam penarikan kesimpulan logika matematika terdapat tiga cara penyelesaiannya, yaitu yang pertama menggunakan modus ponens. Untuk lahirnya suatu konklusi, maka pangkalan umum tempat
berpijak harus merupakan proposisi umum atau universal, sedangkan pangkalan khususnya proposisi diletakkan di bawah aturan pangkalan umumnya. Dengan demikian, suatu pangkalan umum dan satu pangkalan khusus dapat dihubungkan dengan berbagai cara, tetapi hubungan itu harus diperbaiki kualitas dan kuantitas agar kita dapat mengambil konklusi dengan valid. Selanjutnya, proposisi yang menjadi pangkalan umum dan pangkalan khusus disebut premis, sedangkan hasil dari sintesis kedua premisnya disebut kesimpulan atau konklusi. Dan yang menghubungkan kedua premis disebut term penengah atau middle term. Premis 1 atau premis minor menjadi subjek pada konklusi, sedangkan premis 2 atau premis mayor menjadi predikat pada konklusi. Penarikan kesimpulan pada modus ponens berdasarkan prinsip jika P maka Q benar dan P benar maka Q benar. Prinsip tersebut dapat disusun dalam bentuk berikut. Premis pertama, jika P maka Q benar dan premis kedua P benar, maka konklusi dari kedua premis tersebut yaitu Q benar. Bentuk argumentasi di atas dapat disimbolkan dengan jika P maka Q dan P maka Q. Contoh dari penarikan kesimpulan tersebut yaitu contohnya premis pertama, semua rakyat Indonesia jago logika, pernyataan tersebut bernilai benar, dan premis kedua, Syamsul, rakyat Indonesia, pernyataan itu benar, maka konklusi dari kedua premis tersebut yaitu Syamsul jago logika. Dari contoh penarikan kesimpulan itu dikenal dengan modus ponens dan merupakan penarikan kesimpulan yang sahih. Jika premis argumen tersebut bernilai benar, maka tidak mungkin kesimpulannya bernilai salah. Berikut ini merupakan tabel kebenaran dari modus ponens. Tabel kebenaran modus ponens menunjukkan bahwa jika premis-premis yang dibangun semuanya benar, maka konklusinya juga benar. Dan jika premis dibangun semuanya salah, konklusinya juga benar. Dan jika premis yang dibangun salah satunya bernilai salah, maka konklusinya benar juga. Yang selanjutnya yaitu modus tollens. Pangkalan umum dari modus tollens harus merupakan pernyataan umum atau universal, sedangkan pangkal khususnya berarti bahwa proporsinya harus singular dan bagian dari proposisi umum. Pangkalan umum di sini merupakan proposisi pertama sebagai pernyataan umum untuk menegaskan adanya sifat yang berlaku secara menyeluruh. Sedangkan pangkalan khusus merupakan proposisi kedua yang merupakan ingkaran salah satu dari proposisi umum. Penarikan kesimpulan dari modus tollens berdasarkan prinsip jika P maka Q benar dan negasi Q benar maka negasi P benar. Prinsip tersebut dapat disusun sebagai berikut, yaitu premis pertama jika P maka Q benar, premis kedua negasi Q benar, maka konklusi kedua premis tersebut itu negasi P benar. Bentuk argumentasi tersebut dapat disimbolkan sebagai jika P maka Q dan negasi Q, maka negasi P. Dan didapatkan contoh seperti berikut, yaitu premis pertama, Ahmad menjatuhkan telur, maka telurnya pecah, benar. Premis kedua, telurnya tidak pecah, benar. Maka kesimpulan dari kedua premis tersebut yaitu Ahmad tidak menjatuhkan telur, bernilai benar.
Berikut merupakan tabel nilai kebenaran dari modus tollens. Tabel nilai kebenaran tersebut menunjukkan bahwa jika premis yang dibangun semuanya benar, maka konklusinya juga benar, dan jika premis yang dibangun semuanya salah, maka konklusi juga benar, dan jika premis yang dibangun salah satunya salah, maka konklusi juga benar. Yang selanjutnya yaitu silogisme. Silogisme merupakan proses logis yang terdiri dari 3 bagian. 2 bagian pertama merupakan premis-premis atau pangkal tolak alasan silogistik, sedangkan bagian ketiga merupakan perumusan hubungan yang terdapat antara kedua bagian pertama melalui pertolongan penengah. Penarikan kesimpulan silogisme berdasarkan jika P maka Q benar, dan jika Q maka R benar, maka jika P maka R benar. Prinsip tersebut dapat disusun dalam bentuk premis pertama, jika P maka Q benar, dan premis kedua, jika Q maka R benar, maka konklusinya itu jika P maka R benar. Contoh dari penarikan kesimpulannya, premis yang pertama yaitu rumah Amir terletak di sebelah barat rumah Akbar. Premis yang kedua, rumahnya Akbar terletak di sebelah barat rumahnya Rahim. Maka konklusi dari kedua premis tersebut yaitu rumahnya Amir terletak di sebelah barat rumahnya Rahim. Dari kedua premis di atas, kita tidak akan mengetahui apakah pernyataan tersebut bernilai benar atau salah jika kita tidak melakukan observasi secara langsung. Mungkin juga tidak akan mengenal atau tidak akan mengetahui apakah ketiga orang tersebut benar-benar memiliki rumah, tapi dapat menyatakan bahwa premis bernilai benar, maka kesimpulannya tidak akan mungkin bernilai salah. Dan dapat dilihat dari tabel kebenaran silogisme. Perbedaan tabel kebenaran silogisme dan kedua modus di atas yaitu jika kedua modus di atas itu jika premis yang dibangun salah satunya salah maka benar, maka pada tabel silogisme ini jika premis yang dibangun salah satunya benar atau yang salah satu salah, maka konklusi bisa benar ataupun bisa juga bernilai salah. Silogisme terbagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama silogisme kategoris. Silogisme kategoris merupakan silogisme yang semua proposisinya merupakan proposisi kategoris. Dan pangkalan umum harus berupa proposisi universal, sedangkan pangkalan khusus tidak berarti bahwa proposisi harus partikular atau singular, tetapi bisa juga proposisi universal yang diletakkan di bawah aturan pangkalan umumnya. Pangkalan umum di sini merupakan proposisi pertama sebagai pernyataan universal yang ditandai dengan kuantifer semua untuk menegaskan adanya sifat yang berlaku bagi manusia secara menyeluruh. Sedangkan pangkalan khususnya merupakan proposisi kedua yang merupakan pernyataan universal
dan berada di bawah aturan pernyataan pertama. Contohnya, premis mayor semua mahasiswa adalah terdidik, dan premis minornya Hasan adalah mahasiswa, maka kesimpulannya yaitu Hasan adalah terdidik. Hukum-hukum silogisme kategoris. Hukum yang pertama yaitu apabila dalam satu premis partikular, maka kesimpulan juga harus partikular. Contohnya, premis pertama, semua yang halal dimakan menyehatkan, dan premis kedua, sebagian makanan tidak menyehatkan. Maka kesimpulan dari kedua premis tersebut yaitu sebagian makanan tidak halal dimakan. Untuk hukum yang kedua, apabila salah satu premis negatif, maka kesimpulannya juga harus negatif. Contohnya, premis pertama semua korupsi tidak disenangi, dan premis kedua sebagian pejabat adalah korupsi. Jadi kesimpulan kedua premis tersebut yaitu sebagian pejabat tidak disenangi. Untuk yang hukum ketiga, dari dua premis yang sama-sama partikular, tidak sah jika diambil kesimpulan. Contohnya, premis pertama, beberapa orang kaya, kikir, dan premis kedua, beberapa pedagang adalah kikir. Jadi kesimpulannya, beberapa pedagang adalah kikir. Kesimpulan tersebut diturunkan dari premis partikular dan tidak pernah menghasilkan kebenaran yang pasti. Hukum yang keempat, dari dua premis yang sama-sama negatif tidak menghasilkan kesimpulan apapun. Karena tidak ada mata rantai yang menghubungkan kedua proposisi premisnya, kesimpulan dapat diambil jika salah satu premisnya nilai positif. Kesimpulan yang ditarik dari dua premis negatif tidak sah. Contohnya, premis pertama, sebagian besar pelaut dapat menganyam tali secara baik. Premis kedua, Hasan adalah pelaut. Jadi kesimpulannya Hasan dapat menganyam tali secara baik. Hukum yang kelima, dua premis yang term penengahnya tidak tertebar akan menghasilkan kesimpulan yang salah. Dan hukum yang keenam, term predikat dalam kesimpulan harus konsisten dengan term predikat yang ada di premis. Hukum ketujuh, term penengah harus bermakna sama, karena bila term penengahnya bermakna ganda, kesimpulannya menjadi lain. Dan hukum yang terakhir yaitu silogisme harus terdiri dari term subjek, term predikat, dan juga term middle. Karena jika hanya terdiri dari sebuah term atau bila terdiri dari dua atau lebih dari tiga term, tidak dapat diturunkan konklusinya. Selanjutnya yaitu silogisme hipotesis. Silogisme hipotesis merupakan argumen yang premis mayornya berupa proposisi hipotetik, sedangkan premis minornya berupa proposisi kategori yang menetap atau mengingkari. Contoh premis mayornya, jika tidak ada uang, manusia sangat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contoh premis minornya, uang tidak ada, jadi manusia akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hukum-hukum silogisme hipotetik. Hukum pertama, bila antecedent atau premis kedua terlaksana, maka konsekuen juga terlaksana. Contohnya, premis pertama, bila terjadi peperangan, harga bahan makanan membumbung tinggi, premis kedua terjadi peperangan. Maka kesimpulannya yaitu harga bahan makanan membumbung tinggi.
Hukum yang kedua, bila attendance tidak terlaksana, maka konsekuen tidak terlaksana atau tidak sah ataupun salah. Contohnya, premis pertama, bila terjadi peperangan, harga bahan makanan membumbung tinggi, dan premis kedua, peperangan tidak terjadi. Dan kesimpulannya yaitu harga bahan makanan tidak membumbung tinggi. Dengan pernyataan tersebut, bisa saja tidak sah ataupun salah. Hukum yang ketiga, bila konsekuen atau premis pertama terlaksana, maka attendance terlaksana tidak sah atau salah. Contohnya, premis pertama, bila terjadi peperangan, harga bahan makanan membumbung tinggi. Premis kedua, sekarang harga makanan membumbung tinggi. Jadi kesimpulannya yaitu peperangan terjadi. Dengan pernyataan tersebut bisa saja bernilai tidak sah ataupun salah. Hukum yang terakhir yaitu bila konsekuen terlaksana, maka attendance tidak terlaksana. Contohnya, premis pertama, bila peperangan terjadi, harga bahan makanan membumbung tinggi. Premis kedua, harga makanan tidak membumbung tinggi. Maka kesimpulannya yaitu peperangan tidak terjadi. Selanjutnya, silogisme disjungtif. Silogisme disjungtif merupakan silogisme yang premis mayornya keputusan disjungtif, sedangkan premis minornya keputusan kategorik yang mengakui atau mengingkari salah satu alternatif. Hukum silogisme disjungtif yaitu, yang pertama, silogisme disjungtif dalam arti sempit. Merupakan konklusi yang dihasilkan selalu benar apabila prosedur penyimpulannya valid. Yang kedua, silogisme disjungtif dalam arti luas. Kebenaran konklusinya yaitu yang pertama, jika premis minornya mengakui salah satu alternatif, maka konklusinya sah atau benar. Dan yang kedua, jika premis minornya mengingkari salah satu alternatif, maka konklusinya tidak sah atau salah. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai logika matematika sebagai logika berpikir modern. Logika matematika merupakan suatu contoh mengenai sistem yang rasional. Logika matematika dan penerapannya dimulai dengan suatu perangkat divisi, aksioma, dan dalil yang telah dibuktikan kebenarannya tidak diragukan lagi. Menurut Euclides, untuk menyimpulkan semua pernyataan yang lain sebagai teorema yang berasal dari kebenaran yang telah dibuktikan hanya dengan menggunakan logika. Logika sebagai alat metodologis dalam berfilsafat seringkali dihubungkan dengan kesahihan penalaran. Pertemuan logika dengan matematika menghasilkan problem solver yang sahih bagi persoalan yang dihadapi oleh manusia. Dengan diperkenalkannya dasar kuantifikasional pada logika, persoalan yang dapat dipecahkan oleh manusia oleh matematika tidak terbatas dan persoalannya menggunakan angka, melainkan segala persoalannya yang dapat diselesaikan dengan deduksi maupun induksi. Mohon maaf Mbak Ananda, bisa lebih cepat lagi, Nak? Ya, Bu. Menurut Descartes, bahwa logika modern lebih menekankan pada penggunaan metode matematika secara formal dalam bidang logika. Logika modern hanya mengulangi semua kategori kuno dengan dibubuhi dan diperbarui beberapa simbol dengan tujuan untuk mewakili fakta, sehingga bisa dinyatakan bahwa tidak ada sesuatu hal buruk dalam apa yang mereka nyatakan kecuali hanya menggunakan simbol-simbol tertentu untuk mewakili kebenaran fakta tersebut.
terdapat dua cabang utama logika formal, yaitu kalkulus proporsional dan kalkulus predikat. Keduanya diterapkan dengan cara yang mekanistik dan memaksa terhadap segala subjek. Ketika persoalannya yang menyangkut proses yang linear, keduanya memang berjalan dengan baik. Hal ini penting karena sejumlah besar proses dalam alam dan masyarakat berjalan dengan cara ini, tapi ketika sampai pada gejala-gejala yang lebih kompleks, kontradiktif dan non-linear, hukum-hukum logika formal akan runtuh. Sehingga dapat disimpulkan bahwa logika matematika sebagai logika modern karena lebih menekankan pada sistem formal sebagai suatu keseluruhan yang dijadikan objek dari suatu studi matematika yang disebut dengan teori pembuktian atau theory of proof. David Hilbert memakai logika untuk menyusun teori pembuktian yang diformalkan, termasuk di dalamnya sebuah sistem simbolik. Hilbert juga menjadi pelopor matematika formalis. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Ananda. Oke, dari teman-teman mahasiswa ada pertanyaan tidak? Mohon maaf Bu Ratri, Ya. saya izin bertanya ke Mbak Nanda nih. Oke, silakan Mbak Nur. Perkenalkan, nama saya Nur Hasana, NIM 2019-35015. Izin bertanya, mengapa kita perlu mempelajari logika matematika? Seberapa pentingkah logika matematika dalam kehidupan sehari-hari? Terima kasih. Oke, pertanyaannya adalah mengapa kita perlu belajar logika matematika ya? Kemudian pentingnya mempelajari atau pentingnya kepemilikan logika untuk kehidupan sehari-hari seperti itu. Sudah dicatat Mbak Nanda? Kemudian ada lagi yang mau bertanya? Belum? Kalau belum, gantian Ibu yang tanya ya. Tadi banyak yang off cam, saya lihat. Okay. Pertanyaannya adalah ada 3 macam silogisme. Bisa disebutkan, kemudian dijelaskan dari masing-masing jenisnya. Okay. Nanti yang jawab bisa dari Mas Dion, Mbak Aslima, Mbak Ifade. Sama Mbak Sera. Oke, Dion di tempat tidak? Sera. Ifade. Dalam, Bu. Oke, tadi dengar pertanyaannya Ibu. Ada 3 macam silogisme yang sudah dijelaskan Mbak Ananda. Sebut dan jelaskan masing-masing perbedaannya, ya. Nanti yang jawab Mas Dion, Mbak Ifada, Mbak Sera, dan Mbak Aslima. Oke. Oke, ya kita ke pertanyaan Mbak Nur dulu. Mbak Nanda sudah memperoleh jawaban belum, Nah? Gimana? Sudah. Oke, silakan dijawab Mbak Nanda. Mengapa kita perlu dari pertanyaannya Mbak Nur, mengapa kita perlu mempelajari logika matematika? Karena dan seberapa pentingkah logika matematika dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya yaitu logika sangat dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari dalam hal bertindak dengan benar dan juga tepat. Logika yang semakin terasah membawa banyak manfaat, terutama membuat kita dapat berpikir sebelum bertindak dan memilih
dan memilih tindakan tersebut benar ataupun salah. Sudah, Mbak? Dan juga Iya. logika matematika dapat membantu kita berpikir secara rasional, sistematis, dan untuk meningkatkan kemampuan berpikir secara objektif dan cermat. Oke, bagus sekali ya jawaban dari Mbak Nanda ya. Jadi itu pentingnya mempelajari logika matematika sehingga kita mampu berpikir secara logis, sistematis, ya. Sehingga kita tidak mudah percaya hoax. Nah, itu ya, kita harus logis cara berpikirnya. Mbak Nur sudah jelas atau belum, Nak? Mbak Nur mau menambahkan? Berarti logika matematika itu bisa membantu kita untuk menghindari kesalahan-kesalahan dalam berpikir gitu, Bu. Iya, betul sekali. Nah, kalau teman-teman itu nantinya, atau dulu juga pernah menjalani mungkin ya, ketika tes SNMPTN, dulu kamu namanya apa ya? SBMPTN mungkin, itu kalau mau masuk perguruan tinggi kan ada tes TPA, ada logika, kan? Ada penarikan kesimpulan juga ya. Nah, mengapa sih itu penting? Ya kan? Padahal jurusannya bukan matematika, tetapi kok ada tes itu. Nah, ternyata kan, ini loh diperlukan. Jadi, kemampuan berpikir seseorang, bagaimana cara dia menarik kesimpulan, kemudian memutuskan segala sesuatu. Nah, itu kan pakai logika. Kalau logikanya bagus, ada hubungan yang korelasi yang baik, korelasi yang positif. Kalau logikanya baik, maka cara berpikirnya pun akan baik pula, begitu. Bahkan nantinya kalau teman-teman ini lulus, kemudian masuk tes CPNS, itu kan ada tes-tes logika matematika. Ini sangat diuntungkan bagi kita yang belajar di matematika, tentunya dengan harapan logika dari kita itu sudah kuat, sehingga tadi yang banyak rumus-rumus yang disampaikan oleh Mbak Ananda tadi bisa digunakan, diaplikasikan dalam baik penerapan soal maupun di kehidupan sehari-hari. Kadang kan kalau kamu merasa ya, kamu lagi kumpul sama teman-teman mahasiswa dari jurusan lain, dari prodi yang lain, kerasa nggak pola pikirnya berbeda? Nah, kalau yang sering kumpul pasti kelihatan ya, Mbak Nur ini, teman-temannya banyak yang dari luar ya. Gimana Mbak Nur? Oke. Iya, kalau kita itu biasanya sistematis, sistematis dan logis. Kalau nggak masuk akal ya nggak usah dijalani. Kalau saya begitu. Nah, bahkan saya dengan suami itu sangat beda, Suami saya dari jurusan olahraga, kalau saya dari matematis. Nah, ini saya itu logika berpikirnya saya harus sistematis. Nanti saya mau buat ini, berarti sebelumnya saya harus mempersiapkan A, B, C, D, E. Dengan langkah ini nanti saya akan mencapai tujuan ini. Kalau saya begitu. Kalau suami enggak, ya udah ngalir aja gitu. Nah, kalau saya enggak bisa, itu enggak masuk akal akan mencapai tujuan yang kamu inginkan. Kalau saya begitu. Nah, ini beda cara pikir, Nantinya baik atau enggak sih langkah-langkah yang akan kita ambil ini. Jadi kita harus memiliki pola pikir yang kuat, menurut saya seperti itu. Oke, saya rasa sudah cukup untuk pertanyaan Mbak Nur. Tadi pertanyaan kepada 4 mahasiswa ya tadi. Coba dijawab, Nak. Mbak Ifada, Mbak Syera, Mas Lima, Mas Dion. 3 macam silogisme. Mbak Ifada, sudah nemu? Izin menjawab, Bu. Oke, silakan. Menjawab, Bu. Masih nyari. Mbak Ifada masih nyari. Yang mau jawab tadi siapa? Mbak Aslima? Yes, Bu. Oke, silakan dijawab, Mbak. 3 macam silogisme. Yang pertama ada silogisme kategoris, kemudian ada silogisme hipotesis, dan ada silogisme disjungtif. Oke. Mbak Aslima cukup, dilanjutkan teman yang lain. Bedanya secara ringkas dari masing-masing tadi.
Bisa diulangi mungkin Mbak Aslima, sehingga temannya yang lain mendengar. Ada 3 jenis kategori: hipotetik, Dan disjungtif. bisa diulang. Kategoris, silogisme hipotesis, dan silogisme disjungtif. Oke. Yang lain sudah mengikuti? Ibu ulangi ya. Ada silogisme kategorik, silogisme hipotetik, sama silogisme disjungtif. Nah, coba dicari perbedaannya. Mas Dion sudah nemu, Nang? Izin menjawab, Bu, untuk perbedaannya. Sudah, Bu. Oke, Mbak Sarah dulu, Mas Dion. Silogisme kategoris, silogisme yang premis-premis dan kesimpulannya berupa kesimpulan kategoris. Untuk silogisme hipotesis, argumen yang premis mayornya berupa proposisi hipotetik, sedangkan premis minornya adalah proposisi kategorik yang menetapkan atau mengingkari. Untuk silogisme disjungtif, silogisme yang premis mayornya keputusan disjungtif. Sudah, Bu. Oke. Dari Mas Dion, apakah sama atau mau ada yang ditambahkan? Mas Dion? Sama, Bu. Sama, coba diulang dari ketiga tadi. Gimana, Bu? Diulangi jawabannya Mbak Sera, Mas. Iya, Bu. Yang pertama, silogisme kategoris. Silogisme kesimpulan kategoris. Kemudian silogisme hipotesis. Premis mayornya berupa proposisi hipotetik, sedangkan premis minornya proposisi kategorik. Kemudian silogisme disjungtif. Silogisme yang premis mayornya berupa keputusan disjungtif, sedangkan premis minornya berupa keputusan kategorik. Oke, terima kasih Mas Dion. Oke, besok-besok kalau kita jangan bersama-sama dengan mahasiswa yang lain tumruntal seperti itu ya, Mbak Sera, Mbak Aslima, Mas Dion, ini satu ruangan kalau saya lihat ya. Jadi misalkan di kampus ya agak menjauh dikit, nanti kurang konsentrasinya, eman-eman banget nanti kalau kurang tuntas ketika belajar. Ini baca filsafat ini nggak cukup 1-2 kali. Yang presentasi ini pasti bacanya sampai berkali-kali, bahkan ya sampai mudeng apa yang ingin disampaikan, ya. Jadi kalau teman-teman ini kurang mendukung suasana belajarnya, nanti masih kurang maksimal seperti itu ya. Oke. Nah, ada pertanyaan lagi enggak dari teman-teman mahasiswa? Belum? Belum ada? Kalau belum ada, Ibu akhiri untuk Zoom-nya. Nah, kita lanjutkan ke Sunan. Di sana saya sudah sediakan beberapa pertanyaan. Teman-teman boleh menjawab di sana, nggih. Terutama yang belum menjawab atau belum bertanya hari ini, nggih. Oke, saya cukupkan sekian untuk Zoom meeting pada siang hari ini sampai sore ini ya. Terima kasih atas perhatian teman-teman mahasiswa, tetap semangat, jangan lupa untuk jaga kesehatan karena di Eropa ini sudah ada varian baru COVID-19. Gitu, Ibu mohon maaf jika ada salah-salah kata dari saya maupun kekurangan ketika menyampaikan perkuliahan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.